1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita bahwa pengambilan keputusan sebagai pemimpin harus menyadari di mana posisi kita saat ini. Ingarso Sungtulodo, seorang pemimpin harus mampu memberi tauladan. Ing Madya Mangunkarsa, seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan, semangat, dan motivasi dari tengah. Tutwuri Handayani, seorang pemimpin harus mampu memberi dorongan dari belakang. Dengan mengetahui posisi tempat kita berdiri saat ini, diharapkan kita mampu untuk mengambil keputusan tepat sesuai dengan peran kita pada lingkungan tertentu. 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Setiap pengambilan keputusan akan tercermin dari nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri kita sebagai pemimpin. Dengan menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, kelak akan dimintai pertanggungjawaban, maka nilai loyalitas, kejujuran, dan integritas akan tergambar dalam keteladanan dalam setiap keputusan yang diambil. 3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Tahapan alur tirta pada praktik coaching dapat mengidentifikasi masalah dari coachee. Pada proses ini, coach dapat membantu agar coachee dapat membuat solusi secara mandiri dari persoalan yang dihadapi. Nah, ini akan sangat membantu pemimpin untuk menentukan proses pengambilan keputusan yang terukur, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kepercayaan diri akan semakin meningkat. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Kematangan kompetensi sosial emosional, terutama social awareness, seorang pemimpin akan sangat terlihat dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika, benar versus benar. Dalam hal ini, pemimpin akan dapat memilih antara 3 hal penting: regulasi, polisi, atau wisdom dalam setiap keputusan yang akan diambil. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika juga dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika ataukah bujukan moral. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang tepat akan minimalisir terjadinya konflik sehingga akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif, aman, dan nyaman untuk berlangsungnya proses berpikir positif. 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda?
Tantangan pengambilan keputusan terhadap dilema etika terutama adalah konflik yang ada dalam pengambil keputusan itu sendiri. Jika saya amati, pengambilan keputusan cenderung mengutamakan wisdom, kebijaksanaan pimpinan dibandingkan dengan melihat peraturan. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Sangat berpengaruh, karena proses ini adalah proses yang dapat mendewasakan karena kita terus dilatih untuk berpikir bijak dalam dilema, sehingga kompetensi manajemen konflik akan terus terlatih dan dapat dirasakan hasilnya oleh murid. Pembelajaran yang tepat tidak selalu harus different dengan melayani setiap kebutuhan murid, tapi kemampuan kita untuk menghadirkan rasa aman dan bahagia dalam kelas akan bisa merangsang mereka untuk diajak berpikir dan berargumentasi sesuai dengan minat dan bakat murid. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Guru adalah teladan. Setiap pengambilan keputusan, selain akan berdampak pada murid, juga akan menjadi contoh untuk mereka di kemudian hari. Mereka bisa menilai apakah keputusan yang diambil tepat atau perlu diperbaiki. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Keterampilan dalam mengambil keputusan dapat dilatih oleh seorang pemimpin pembelajaran melalui proses pengambilan keputusan. Filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pengambilan keputusan dapat melihat posisi kita berdasarkan peratap Triloka. Pengambilan keputusan harus dilakukan dengan kesadaran penuh, dengan tetap mengutamakan kepentingan murid. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Paradigma pengambilan keputusan, individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan versus belas kasihan, jangka pendek versus jangka panjang. Sementara prinsip pengambilan keputusan, berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis aturan, berpikir berbasis rasa peduli. Tahapan pengambilan dan pengujian keputusan mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi, pengujian benar salah, yaitu menyangkut uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan atau idola. Kemudian pengujian paradigma, benar atau salah prinsip pengambilan keputusan, investigasi trilema, dan buat keputusan kemudian melakukan refleksi. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah. Sebelum belajar modul ini, saya lebih mengedepankan keputusan bersama, sehingga yang terbaik adalah yang disukai lebih banyak orang, sehingga potensi konflik sebagai dampak dari pengambilan keputusan dapat diminimalisir. Setelah belajar modul ini, terutama paradigma dilema etika dan 3 prinsip pengambilan keputusan dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan, saya lebih percaya diri dalam mengambil keputusan sehingga tidak selalu kesepakatan kelompok selalu diutamakan. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelumnya saya mengambil keputusan hanya berdasarkan surat terbanyak. Setelah mempelajari modul ini, saya mengambil keputusan sudah menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam mengambil keputusan. 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda?
sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin sangat penting sekali karena pada dasarnya sebuah sekolah adalah tempat institusi moral di mana pemimpin pembelajaran sangat berperan besar dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan, maka sebuah keputusan yang salah akan berdampak fatal dalam membentuk moral dan karakter di sebuah sekolah tersebut.